Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Pada hari ini dan besok insyaallah akan disampaikan hadis-hadis Nabi yang berkaitan atau berhubungan dengan kurban dan dengan amalan lisan sehari-hari yang sebentar lagi insyaallah bukunya akan dibagikan, tapi sebelum itu kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu. Nah, Untuk itu sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Ini akan makan waktu banyak yang korban kayaknya ya. Jadi kalau saudara-saudara suka buka YouTube, mendengar ceramah-ceramah dari para ustadz, para guru-guru yang disebarkan melalui YouTube, saudara akan dapatkan beberapa pendapat yang ada kalanya sama dan ada kalanya berbeda. Dan salah satu yang agak mengejutkan saya di antara ceramah-ceramah tadi, ada ceramah yang dikemukakan oleh salah seorang ustadz. Saya tidak kenal beliau tapi tahunya dari YouTube ya. Jadi ceramahnya kaget saya karena mendengar pernyataannya bahwa dosa besar bagi panitia korban yang memasak daging korban lalu dimakan bersama di masjid. Pernah dengar itu? Pernah? Ya. Tahu ustadznya? Masih muda? Ya. Bukan ustadz yang tua kan? Ya, tapi dia seorang doktor dia. Enggak tahu lulusan mana, lulusan tanah air atau lulusan Timur Tengah. Ya kalau lulusan tanah air ya salah kalau lulusan Timur Tengah. Tapi kalau melihat cara pandangnya, beliau itu pengikut mazhab Syafi'i ya, pengikut mazhab Syafi'i. Jadi kitab yang dibacakan tadi yang mengatakan dosa besar bagi panitia yang menyembelih binatang kurban lalu dimakan siang bersama. Wih, ini nyinggung aku ini dalam hatiku ya. Nyinggung kita semua yang ada di masjid ini. Itu bukan dari hadis.
Dan bukan dari ulama, pendapatnya dia sendiri. Dia mengambil dari buku salah satu kitab, ada salah satu kitab fikih Syafi'i. Ya, kitab fikih Syafi'i itu ada macam-macam dan saya juga mempelajari. Saya sedang mempelajari, mendalami sedikit-sedikit. Karena bagi saya, kita hidup menjalani agama itu bukan mengikuti Imam Syafi'i, bukan mengikuti Imam Hambali, bukan mengikuti Imam Maliki, dan bukan mengikuti Imam Hanafi. Kita beragama, menjalani amalan-amal agama itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun orang lain mau mengikuti mazhab Syafi'i, silahkan. Kita tidak melarang dan tidak memusuhi. Demikian juga kalau ada di antara kita umat Islam Indonesia ini yang bermadhab Hambali, silahkan. Ya, kita semua tidak melarang dan tidak memusuhi mereka walaupun berbeda pendapat. Demikian juga mazhab Hanafi, demikian juga mazhab Maliki. Karena keempat imam mazhab tadi, walaupun mereka berpendapat, mereka di akhirnya itu selalu mengatakan ini pendapat kami. Kalau kalian, kalau antum mendapatkan hadis ya yang ternyata pendapat kami ini menyalahi hadis itu, maka ambillah hadis itu dan buanglah pendapat kami. Itu rata-rata keempat imam mazhab itu dalam sejarahnya berkata seperti itu. Ya, sudah, kita tidak membahas itu, tapi kita mau mengupas tentang omongan Ustadz tadi. Baru tadi pagi, jam 2 pagi tadi. Tiba-tiba cetung gitu dah. Apa ini? Cetung itu apa? Notifikasi gitu loh. Ya. Saya simak omongannya. Jadi dalam uraiannya beliau mengatakan, saudara-saudara sekalian, saya tanya sama saudara sekalian jamaah ini, kalau seandainya yang berkorban itu tahu bahwa kambingnya itu disembelih, terus kemudian dimasak untuk makan panitia, apakah kira-kira ridho? Cuma jawab, wah enggak. Aku tanya Pak Haji Baso, aku tanya Pak Bu Haji Soraya, ridho kok. Pak Haji Baso ridho kan? Pak Bu Soraya ridho kan? Itu sebelum dimasak itu saya nanyakan dulu, dan beliau berdua sudah menyerahkan kepada panitia untuk disembelih. Dagingnya boleh beliau mau mengambil untuk dimasak di rumah sebagiannya, ya, misalnya mau minta 2 paha dari sekambing tadi, boleh untuk disate di rumah misalnya gitu, boleh saja. Ya, sisanya dimasak gulai untuk dimakan. Lah panitia ini kan bukan semua panitia yang makan. Yang ada di tempat kita ini bukan panitia semua ini. Jamaah yang banyak di antara kita ini orang miskin juga. Banyak toh? Banyak. Panitia-panitia ini. Makanya saya bilang panitia itu harus amanah. Jangan ngambil tanpa izin panitia yang sudah tertulis itu. Makanya mulai nanti yang akan datang hari Jumat kita akan sembelih dan kita koordinir betul-betul, kita awasi betul-betul setiap penyembelihan dan setiap pengulitan kulit sapi. Karena kadang-kadang kulit sapi itu dikuliti, yang menguliti itu mengambil dagingnya, ikut ke kulit gitu. Nah itu nggak boleh, itu nanti kulitnya terus diambil, nggak boleh. Kulitnya baru boleh diambil kalau oleh panitia sudah diserahkan. Yang berhak membagi itu panitia. Karena para jagal itu kita bayar. Masih berlaku enggak ini? Masih bayar enggak? Masih bayar toh? Tukang jagal itu oleh Nabi sendiri yang mengatur, tidak boleh dikasih upah dengan daging kurban, tidak boleh.
Dikasih upah sendiri, yang bayar siapa? Ya jamaah, yang korban itu. Menyisihkan sebagian dari uang yang untuk beli korban itu untuk memasak, kalau mau masak, ya. Kalau nggak masak juga nggak apa-apa, kita kerja nggak usah makan, mau sampai siang nggak usah makan, nah, lapar lah perut, ya. Sementara ada yang menyerahkan korban, dipersilakan kepada panitia, mau dimasak, dibagikan mentah boleh, dimasak, dimakan boleh. Ya, jadi tidak masalah. Adapun yang disampaikan dalam YouTube itu pendapat pribadi. Jadi tidak berlaku untuk semua umat Islam. Silakan dia mau begitu silakan. Enggak mau masak enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, selesai nyembelih, beli makan minum sendiri, pakai uang sendiri, semua panitia itu. Apalagi beli rokok sendiri, enggak boleh, pakai uang korban. Ya. Nah, kita lihat dulu sebentar sebelum membacakan hadis-hadis tentang doa yang judulnya seperti ini, Hisnul Muslim, tapi bukunya tidak seperti ini. Ini baru saya berdapat baru ini. Ya. Ini penjelasannya. Kalau yang akan saya bagikan itu doa-doanya, doa amalan sehari-hari setiap muslim. Saudara semua harus hafal. Kita sama-sama harus hafal. Setiap apa mau apa kita baca doa. Ada semuanya lengkap beserta hadisnya dan keterangan derajat hadisnya sahih. Ya, mari kita lihat tentang ini. Abwabul hadaya wad dohaya. Adhabul hadaya. Di sini kok beda. Adwabul hadaya wal udhiyah. Di sini bunyinya wal udhiyah. Sedikit beda. Enggak apa-apa, tapi maknanya sama. Abwabu bab-bab tentang al hadaya, hadiah-hadiah, maksudnya binatang yang dijadikan sebagai korban bagi jamaah haji ketika menunaikan haji. Ada yang mengorbankan korban ya di sana. Terus wad dohaya dan bab tentang sembelihan-sembelihan. Binatang korban yang disembelih. Binatang yang disembelih untuk korban. Kenapa kita umat Islam diajari oleh Islam untuk melaksanakan ibadah kurban? Ya karena perintah Allah. Allah yang nyuruh, bukan kita orang Islam yang mengada-ngada. Kitab suci umat Islam yang bernama Al-Qur'an itu yang di situ ada firman-firman Allah ya. Yang antara lain ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian terdapat di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu juz berapa ya? Sebentar saya lihat dulu. Surat Al-Hajj itu juz 18. Surat Al-Hajj juz 18. Kalau di Al-Qur'an halaman berapa itu, Pak? Surat ke-22. Halaman berapa? Al-Hajj. Mana ini? Yang sudah nyari. Hah? 332. 332. Bentar, ayatnya di ayat wal budna. Sebentar, ini surat apa ini? Nah, 33 kalau enggak salah ya. Wal budna. Nah, tadi sudah dicari kok ketemu. Al budna. Ayat 36 ya. 36. Saya bacakan surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Al-Hajj itu artinya haji.
Jadi ada surat namanya surat sholat. Ada, surat sholat itu ada. Apa itu surat sholat? Halo? Apa surat sholat itu surat apa? Hah? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu namanya surat as-shalah. Ada surat namanya surat as-shalah. Surat as-saum puasa enggak ada. Surat haji al-hajj ada. Surat zakat enggak ada. Jadi adanya surat salat sama surat haji. Al-hajj ini. Surat al-hajj surat yang ke-22 ya, kita lihat dulu biar Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar sana tahu. Semuanya pada tahu kenapa umat Islam ya menyelenggarakan ibadah kok menyembelih binatang, kasihan binatangnya. Tuh kata mereka begitu, kasihan binatangnya. Ini juz 17 nih, di halaman 336 ya. 336. Surat Al-Hajj ayat 36. Lah ini ayatnya ini. Nih. Ya. Kita gedekan dulu. Aduh, kegedean ini. Nah, segini aja deh. Ini yang tarjamahnya. Kita ambil yang bahasa Arabnya. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, surat haji namanya, yang dimulai dengan cerita tentang hari kiamat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan seterusnya ya. Ini cerita tentang hari kiamat. Habis itu Allah bercerita tentang manusia di ayat 5 dan seterusnya. Ya, ini Allah bilang tentang hari kiamat begini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Ini Allah memanggil dengan kalimat panggilan, kata-kata panggilan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, artinya semua manusia. Mau dia muslim atau bukan muslim, dipanggil semuanya oleh Allah, diseru, diajak. Hei manusia. Kadang-kadang Allah berbicara, berkalam, Allah memanggil manusia itu yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau bunyi ayatnya seperti itu untuk umat Islam. Tapi kalau bunyinya ya ayyuhan nas, itu untuk semua manusia, mau yang Islam maupun yang bukan. Dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada rabbakum, Tuhan kalian. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi seluruh manusia ini disuruh oleh Allah untuk takut kepada Allah. Nah, ini berbeda dengan ada seorang ulama sufi, dia berpendapat berkata bahwa kita beribadah kepada Allah jangan mengharap surga dan jangan mengharap neraka. Ikhlas. Ikhlas, jangan mengharap surga, jangan mengharap neraka. Kalau masih mengharap surga
atau takut neraka, itu belum ikhlas. Ada sufi yang begitu. Itu kan omongannya sufi, ulama sufi. Tapi bukan omongan Allah, bukan omongan Tuhan. Kalau firman Allah, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi kita memang disuruh takut kepada Allah. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Nanti di hari kiamat, Bapak Ibu saudara sekalian, bumi ini bergoncang, bergoyang dengan goncangan yang segoncang-goncangnya. Belum pernah ada bumi bergoncang sedahsyat goncangan di hari kiamat. Mungkin sudah tidak tercatat dengan skala Richter sudah. Kalau goncangan bumi yang namanya gempa bumi itu masih bisa tercatat. Mungkin 6 skala Richter, 7 skala Richter, 8 skala Richter, 10 skala Richter. Tapi hari kiamat sudah enggak bisa muat lagi sudah. Dan yang goncang itu bukan bumi sebagian dari bumi ini, bukan cuma di Jawa, di Jogja tahun 2000 berapa itu? 2004 atau 2004 ya. 2004 atau 2006 itu. 2006 ya. Itu saya pas di sini itu, pas di Sampit di rumah dinas itu. Oh, itu rontok itu rumah di Prambanan tuh. Tempat-tempat Sugeng itu. Ya. Terus yang di Jogja juga banyak itu bangunan roboh itu. Terutama Bantul, daerah Bantul, Kabupaten Bantul. Itu nanti di hari kiamat yang gempa itu bukan hanya di Jogja, bukannya di Sumatera, Sulawesi, seluruh dunia, seluruh bumi ini goncang. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika nanti bumi itu idza zulzilatil ardu, ketika sudah digoncangkan bumi itu nanti ya, zilzalaha dengan segoncang-goncangnya itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus yang kedua apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat, dan mengeluarkanlah al ardu bumi itu athqalaha, beban-bebannya. Beban yang membebani bumi ini, bangunan-bangunan yang di atas bumi dan segala sesuatu yang ada di perut bumi dimuntahkan semuanya keluar. Jadi orang-orang yang mati yang dikubur-kubur itu dibuang semuanya oleh bumi. Demikian juga bangunan-bangunan yang ada di bumi ini dibangun dengan susah payah, dihancurkan semua oleh Allah dengan perantaraan bumi yang bergoncang dengan goncang-goncangnya. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha, dan berkatalah manusia pada hari itu, dan akan berkatalah manusia pada hari itu, malaha, mengapa begini, mengapa bumi begini. Ya, disuruh oleh Allah bergoncang. Bumi yang gede ini loh Pak, bumi yang bulat, yang kalau kita lihat dari pesawat nggak bisa melihat seluruhnya. Kita naik pesawat, mau pesawat yang Boeing 737, seperti yang kita sering naiki dari Sampit ke Jakarta, atau Boeing 747, atau Boeing 787, nggak bisa melihat seluruh bumi itu. Yang bisa dilihat itu cuma dataran yang sepanjang mata memandang, cuma ufuk dari bumi ini. Bumi baru bisa dilihat seluruhnya, seutuhnya ketika kita berada di luar angkasa. Di luar gravitasi bumi. Kalau dalam ilmu pengetahuan, ini nih, saya lempar ini. Jangan ini lah, nanti kalau jatuh rusak. Ini nih. Halo. Ini nih barang, namanya tisu ini. Ini kalau kita lemparkan apa saja ke atas, sekuat tenaga kita lemparkan ke atas, dia akan jatuh. Nah, kenapa jatuh? Menurut ilmu pengetahuan itu karena gaya gravitasi bumi. Karena bumi menarik semua yang mau ke atas ditarik. Itu menurut ilmu pengetahuan. Kalau menurut Al-Quran, semua benda yang dilemparkan ke atas, kenapa turun lagi? Karena dia takut sama Allah. Tisu ini aja takut sama Allah loh. Jatuh.
Masa sampean kalah sama tisu? Enggak takut sama Allah itu loh. Ya Allah, kenapa kita bisa sampai enggak takut sama Allah? Di dalam Al-Quran soal Al-Baqarah ayatnya ya, kita sudah pernah baca. Nah sekarang ke sini nih. Jadi nanti bumi akan bergoncang. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihatnya. Pada hari kalian semua melihat, wahai manusia, kepadanya, kepada goncangan hari kiamat. Tadhalu, apa yang akan terjadi? Tadhalu kullu murdi'atin. Tadhalu akan apa? Melepaskan ya. Tadhalu kullu murdi'atin. Dimatiin dulu ini Sofi. Halaman berapa tadi Pak di Al-Qur'annya Pak? 336 ya. Nah, 336. Nah, ini ya. Ini 336 tadi 331. Nah ini. Wa tada'u kullu tamanya yauma tarawunaha tadhalu. Tadhalu diartikan lupa, nasia. Yauma tarawunaha, pada hari kalian manusia akan melihat hari kiamat itu. Tadhalu, lupalah. Siapa yang lupa? Kullu murdi'atin, setiap perempuan yang menyusui anaknya, amma, dari apa yang ardoat, dia susui. Jadi ibu-ibu yang menyusui anaknya itu lupa menyusui anaknya, sudah ditinggal, lari keluar rumah. Bukan hanya itu, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan akan meninggalkan, meletakkanlah kullu, setiap zati, perempuan yang mempunyai hamlin, kehamilan. Setiap perempuan yang hamil akan meletakkan hamlaha, kehamilannya. Maksudnya semua perempuan yang hamil nanti hamil hari itu juga. Keguguran. Kalau guru saya dulu waktu menerangkan ayat ini, semua perempuan yang hamil menggugurkan kandungannya, gugur dengan sendirinya. Yang menyusui anaknya lupa sama yang dia susui. Terus yang ketiga, wataron nasa sukaro, dan kamu akan melihat wahai Muhammad anas, manusia, sukaro, dalam keadaan mabuk, jalannya kelimpungan gitu. Ya, wa mahum bisukaro, padahal tidaklah mereka orang yang mabuk. Kamu akan melihat nanti di hari kiamat orang jalan tuh nggak bisa jalan tegak, ini nggak bisa. Jalannya mau gini loh. Buminya goncang kok, gimana Pak? Ya. Kamu akan melihat manusia nanti berjalan seperti orang mabuk, padahal mereka bukan mabuk. Walakinna, akan tetapi azab Allah itu adalah azab Allah syadidun, yang dahsyat, yang keras. Itu terjadi karena azab Allah yang keras, bukan karena mabuk. Itu. Terus dan seterusnya. Nah, kita menuju langsung ke ayat 36 yang berbicara tentang kurban. Kenapa umat Islam setiap Idul Adha menyembelih sapi, menyembelih unta? Kalau di Arab Saudi, karena di Jazirah Arab di mana ada banyak binatang unta, itu kurban nomor 1 yang terbaik itu kurban unta. Yang kedua kurban sapi, yang nomor 3 kurban kambing. Itu. Kenapa umat Islam menyembelih sapi? Padahal sapi oleh sebagian manusia dipuja, disembah. Marahlah orang yang menyembah sapi itu. Loh Bapak, kami menyembelih sapi karena diperintah oleh Tuhan, diperintah oleh Allah pemilik jagat raya ini. Ini ayatnya dalam Al-Quran ini. Nih,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum ayat 36 ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada panggilannya sebelumnya. Coba kita lihat ayat sebelumnya di mana panggilannya. Bukan di sini. Kalau di sini enggak ada, depannya lagi. Ada enggak? Oh, berarti di depan sana. Nah, ini dari ayat 27 surat Al-Hajj, perintah untuk berangkat haji bagi orang yang sudah waktunya dipanggil oleh Allah untuk haji. Karena kalau belum waktunya dipanggil, walaupun sudah beli tiket haji furoda 976 juta rupiah, Masya Allah, haji loh Pak, 976 juta haji furoda, tapi nggak jadi berangkat karena pemerintah Saudi Arabia nggak mengeluarkan visa dan haji furoda ditutup. Haji furoda itu sebetulnya haji istimewa yang berhak itu kerajaan Saudi yang manggil orang-orang dengan visa khusus. Nah ini orang sudah siap bayar duit 900 juta lebih, tapi nggak jadi berangkat karena kenapa? Karena belum dipanggil oleh Allah, belum waktunya. Jadi pergi tidaknya orang berhaji, bisa tidaknya orang berhaji tergantung panggilannya Allah. Ya. Kita maunya cepat-cepat, tapi suruh antri. Ada yang sekarang antrinya 30 tahun, ada yang 20 tahun, 15 tahun. Aduh, Masya Allah. Itu kalau haji ONH biasa. ONH cepat 5 tahun sekarang katanya. 3 tahun paling cepat. Ya, sudah kembali ke sini ya. Ayat yang ke-27 dari surat Al-Hajj berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di halaman berapa tadi Pak? 335 ya. Ayat 27 ya. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli jin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Nah ini dua ayat ini berbicara tentang perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus untuk berkorban. Di ayat yang ke-27 itu perintah untuk berhaji. Kata Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran ayat 27 surat yang ke-22 surat Al-Hajj, Allah berfirman wa adzin dan serukanlah azanlah adzana yu'adzinu adzan. Kalau sholat itu adzan, memanggil orang untuk sholat pakai adzan. Memanggil orang untuk haji juga Nabi diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia, untuk menyerukan. Wa adzim finnas dan serulah wahai Rasulullah di antara manusia pada manusia bil haji untuk pergi haji, untuk menunaikan haji, ya'tuka mereka akan datang kepadamu. Orang pergi haji kan akan datang kepada Nabi dulu. Karena Nabi masih hidup. Oleh sekarang datang ke masjidnya dulu, Masjid Nabawi.
Ya kan? Kita pergi haji kan pasti datang ke tempatnya Nabi, ke tempat Masjid Nabawi. Mereka akan datang kepadamu rijalan dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamir dan dengan naik di atas setiap kendaraan tunggangan. Dulu onta, sekarang ganti bis, ada kereta api cepat. Konon juga ada sekarang. Kalau dari Madinah ke Mekah, konon ada pesawat sekarang ya? Belum ya? Belum, ke Jeddah adanya ya. Jadi, dan mereka akan datang kepadamu untuk menunaikan ibadah haji Muhammad dengan jalan kaki. Jadi kita haji dengan jalan kaki boleh kalau mau. Dari sampai jalan kaki ke mana ya? Ke sana ujung ke Pangkalan Bun sana, terus ya nggak bisa jalan kaki pastinya kan, naik kapal nyebrang ke pulau berikutnya sampai nanti ke dataran Asia. Jalan kaki dari Malaysia jalan kaki terus mungkin lewat mana itu. Waduh nggak tahu aku sudah. Boleh saja kalau sampean mau. Ya. Manusia akan datang dengan berjalan kaki wa ala kulli dhamir dan dengan kendaraan yatina mereka akan datang min kulli fajjin amiq dari setiap jalan yang jauh, dari setiap penjuru yang jauh. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji ngapain sih mereka ke sana? Untuk melaksanakan perintah Allah pergi haji. Allah yang nyuruh, kalau Allah nggak nyuruh ya kita nggak haji. Dan haji itu pun hanya wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu nggak berangkat haji nggak apa-apa, nggak dosa. Bisa masuk surga, bisa, masih bisa. Dengan apa? Dengan ibadah sholatnya, dengan ibadah sodakohnya, dengan ibadah berbuat baik pada orang tuanya, dengan ibadah berbuat baik pada tetangga dan sebagainya. Ya. Orang yang ibadah haji sana, mereka dinyatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, liyashhadu supaya mereka menyaksikan manafi'alahum, banyak manfaat untuk mereka. Kita akan dapat banyak manfaat di sana berupa pahala yang besar. Yang kalau pulang haji, pahalanya adalah kembali seperti anak baru dilahirkan, bersih dari segala dosa. Kalau hajinya makbul, diterima. Kalau hajinya mardud, ditolak, ya enggak dapat pahala bebas dari dosa. Wa yadhkuru ismallah dan supaya mereka banyak menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat pada hari-hari yang ditentukan. Ya, hari-hari yang ditentukan. Nanti kita lihat dalam tafsirnya ya. Supaya mereka banyak berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Kenapa harus berzikir kepada Allah dengan banyak? Alama razaqahum, karena apa yang Allah telah berezekikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari berupa binatang ternak. Jadi Allah menyuruh pada orang yang beribadah haji untuk mengorbankan binatang ternak, sapi untuk bayar dam dan sebagainya gitu ya. Atau bagi yang tidak haji menyembelih binatang kurban. Setelah menyembelih Allah bilang apa di belakangnya ini? Fakulu minha, maka kalian makanlah sebagian darinya. Jadi orang yang kurban disuruh ngamakan sebagian dari yang binatang kurban tadi. Makanya dagingnya apa Haji Basud, Bu Soraya dan yang lain-lain kurban kambing dan yang kurban sapi itu harus dikasih bagian supaya mereka bisa makan. Ini bedanya kurban dalam ajaran Islam dengan bedanya kurban di zaman syariat sebelumnya. Kalau dan bedanya dengan ajaran berkorban bagi agama lain. Bagi agama lain namanya berkorban ya sudah, namanya dikorbankan ya sudah, jangan diambil, kasihkan semuanya seutuhnya. Dan itu ada ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Yang terbaik itu menurut mazhab Syafi'i ini ya, ulama mazhabnya, kalau orang korban jangan ngambil sedikit pun.
Itu pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Ayatnya bilangnya beda. Ini loh. Fakulu minha, maka makanlah kalian sebagian dari binatang korban itu. Wa at'imu, dan berilah makan dan kasihkan berilah daging korban itu kepada al-bais, orang yang fakir. Ya, berilah kepada orang yang sengsara hidupnya. Al-bais, orang yang sengsara hidupnya, yang nggak pernah makan daging, makanya kerupuk terus nasi garam, kerupuk nasi garam, ikan asin, nggak pernah makan daging. Ya, demikian juga al-fakir, berilah kepada orang yang fakir. Ya. Jadi dari ayat ini dan dari hadis-hadis Nabi yang nanti akan kita dapati, bahwa daging binatang korban itu dibagi 3, dan membaginya 3 itu tidak harus sepertiga, enggak begitu Pak. Itu kan cuma gampangannya saja. Maksimal orang yang berkorban itu hanya boleh mengambil 1/3 dari daging korban yang seharusnya yang dia korbankan. Jadi kalau kita korban sapi itu kan menurut syariatnya, menurut aturannya ditanggung oleh 7 orang beserta keluarganya. Jadi keluarga A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Ya. Setelah sapi dipotong, taruhlah gampangannya, sudah dipotong, dikuliti, dagingnya sudah diiris-iris oleh tukang jagal kita nanti, dikumpulkan dalam satu tempat, ditimbang, hasilnya misalnya gampangannya ya 70 kg dagingnya. Tidak termasuk kepala, keempat kakinya, tidak termasuk kulitnya, tidak termasuk jeroannya, tidak termasuk rusuknya, belum termasuk dagingnya. Karena yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan itu dagingnya. Ya. Daging dari binatang korban tadi kepada orang miskin, supaya mereka bisa, jangan dikasih tulangnya, ngasih orang miskin tulangnya, dia perlunya dia makan dagingnya kok, supaya merasakan makan daging. Kalau mereka minta kulit, kasih kulitnya. Kalau mereka minta kepala, kasih kepalanya utuh, seekor sapi, kasih kepala satu ekor kepada orang miskin. Itu ya. Jadi gampangannya dibagi 3 itu, kalau 1 ekor sapi tadi disembelih itu menghasilkan daging 70 kg, masing-masing sohibul kurban itu bagiannya sebelum diserahkan untuk kepada panitia ya, itu 10 kilo, benar ya? Ya. Nah, 10 kilo daging itu kan nanti dipotong-potong lagi, ditimbang untuk diserahkan kepada fakir miskin. Mau kita kasih berapa satu kantong plastiknya? Mau kasih 0,5 kilo? Ya udah ambil 0,5 kilo. Dari 10 kilo punyanya sohibul kurban tadi, diminta 0,5 kilo daging, bukan 0,5 kilo daging, tapi saya ulangi dulu. 70 kg daging diserahkan kepada yang bagiannya sohibul kurban 10 kg. Yang 10 kg itu tidak boleh diambil semuanya. Paling banyak dia boleh mengambil 1/3 saja. Yang 2/3 harus dikasihkan kepada orang lain. Ada 3 yang 3 dibagi 3. 1 dikasihkan kepada fakir miskin, yang kedua dikasihkan kepada kerabat sebagai hadiah. Kerabat itu artinya saudaranya dia yang tidak bisa kurban hari tahun itu karena tidak punya duit untuk urunan sapi atau tidak punya duit untuk beli daging kambing, boleh. Walaupun dia bukan orang miskin, boleh dikasih. Jangankan bukan orang miskin, orang non muslim pun diperbolehkan kita kasih daging kurban tadi. Boleh kita kasih kepada tetangga kita yang non muslim kalau mereka mau. Tapi selagi muslimnya itu masih banyak yang belum dapat, jangan dulu kasih kepada yang muslim dulu. Makanya perlu
perlu diorganisir, diatur, ada panitianya supaya mendata berapa orang miskin yang ada di wilayah kita ini yang akan kita kasih kupon untuk mengambil daging kurban, ditambah tulangannya, ditambah jeroannya, kalau mau tambah kulitnya. Kulitnya juga boleh Pak, diiris-iris jadi 7. Satu kulit sapi dibagi 7, yang 7 kasih kepada yang korban tadi, biar dia mau masak apa itu namanya, cingur apakah itu, mau dibikin rambak kah apa, silakan aja. Kulitnya dipotong bagi 7, paru-parunya bagi 7, otaknya bagi 7, tulang-tulangnya bagi 7, itu rusuknya bagi 7, jeroannya bagi 7, hatinya, limpanya bagi 7. Itu dulu guru kami ngajarinya begitu. Tapi kalau yang soil saya jangan dikasih gilo, saya nggak mau makan kulit itu, nggak mau. Dah kulitnya biar aja, panitia terserah mau kasihkan siapa. Aku juga nggak mau jeroan, aku dilarang makan jeroan. Asam uratku tinggi, nggak boleh sama Pak Dokter. Sudah ambil aja, panitia yang ngasihkan sama orang-orang miskin. Kepalanya juga aku takut lihat kepala sapi itu, udah biar aja dikasihkan sana. Ya sudah, kaki juga enggak, aku enggak bisa mengolah kaki sapi, ya sudah. Tapi kalau yang korban kepingin, panitia boleh. Tapi karena kakinya sapi itu cuma 4, ya enggak bisa lah. 7 orang itu dapat 1 kaki, enggak bisa, cuma 4 aja. Makanya perlu didata. Ayo sahibul korban sapi nomor 1, yang kepingin kaki siapa? Kalau 7 orang itu angkat tangan semua, maaf Bu, nggak bisa, kakinya cuma 4. Ya, yang tidak kebagian kaki sapi diganti dengan apa? Cingurnya, dengan congornya, kalau bahasa kasarnya congor. Mulutnya. Itu, kasih itu kulit mulut sapi itu sebagai ganti kulit kakinya. Kan bisa dimasak juga itu. Atau saya minta otaknya. Kalau minta otak utuh, tanya sama 7 orang ini, ada yang mau minta otak juga enggak? Enggak ada. Nah, boleh saudara ambil otak sepenuhnya. Kalau ada, bagi 2. Kalau ada 2 orang. Kalau ada 4, bagi 4. Kalau semuanya minta, bagi 7. Yes. Gitu. Demikian juga ususnya, demikian juga hatinya, limpanya. Begitu Pak. Nah, kembali ke sini. Nah saudara, panitia selama ini kan membagikan dalam bentuk kupon, ya kan? Sohibul kurban dapat berapa panitia? 10 lembar kupon. Berarti kalau 1 kupon itu dagingnya setengah kilo, mereka hanya dapat 5 kilo, ya kan? Nah 5 kilo nanti ditambahi tulangannya, tambahi jeroannya, tambahi kulitnya tadi dibagi 7 boleh. Nah, tambahi kepalanya dipelatok, dibagi 7 kepalanya, kasihkan. Itu kalau sungunya ada, sungunya tahu sungunya. Tanduknya mau dibagi 7 kasihkan. Nyoh, ini kalau kamu minta ini kasih. Tapi kalau enggak, minta dagingnya aja sama hati, ya kasih hati, tapi hatinya sapi bukan hatiku. Ya, kalau hatiku jangan diminta, nggak bisa, aku masih hidup kok. Sudah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, sohibul kurban sudah dapat kupon 10 yang berupa daging, ya kalau nanti timbangannya dibikin setengah kilo, 1 plastiknya, berarti mereka dapat berapa tadi? 5 kilo. Nah 5 kilo mau dia makan sendiri boleh, mau dikasihkan lagi kepada tetangganya boleh. Yang belum dapat kupon, tapi kalau sudah dapat kupon jangan dikasih lagi. Piye itu sampean itu? Kita biar rata kok, semua orang kebagian. Makanya nanti saya nggak akan ngambil bagiannya yang sepertujuh itu, nggak akan saya ambil. Saya juga nggak bisa ngolah kok. Sendirian di sini mau ngelahkan siapa, bini nggak ada gitu kok. Ya. Diolahkan bininya Pak Haryono, bininya Pak Wahid nggak hadir, masih sakit beliau. Bininya Pak Ion, bininya Pak Basu nggak masak ding ya. Atau
bininya Pak Edi, atau siapalah, aku dimasakan aja sudah, aku minta matengannya aja sudah. Sehari aja nggak apa-apa. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, pertama kali diserahkan dulu 10 kupon. Kalau sudah dapat 10 kupon, udah pulang. Jangan, kecuali sampean panitia, jangan pulang dulu, belum selesai urusannya. Kasihkan keluarganya bawa pulang. Sampai ngurusi sini dulu, membagi kupon, menerima orang yang datang membawa kupon untuk minta bagiannya. Kita bagi semuanya yang bawa kupon dulu. Ya seringkali kan yang bawa kupon sudah habis, kupon sudah masuk semua. Tiba-tiba ada lagi yang datang nggak bawa kupon, tapi dia minta. Itu harus kita kasih, menurut syariatnya harus dikasih itu. Nah, bisa nggak kita ngasih? Kalau masih bisa, diusahakan. Tadi yang dapat 10 kilo tuh minta lagi ini. Kamu makan 5 kilo aja lah. Kamu kan setiap hari makan daging. Ini orang-orang ini belum tentu makan daging mereka. Ambil yang 5 kilo, ngasihkan sama mereka. Sampai sendiri yang ngasihkan. Tuh. Pulang ke rumah. Ini sini ambilkan nih. Kamu ke rumahku sana. Aku kasih kamu. Ya. Sini panitia sudah habis kuponnya. Udah. Begitu Pak, Bu. Ya. Jadi kalau saudara sudah dapat bagian kupon, kan ada kupon untuk sohibul kurban, ada kupon untuk masyarakat luas, ya, untuk fakir miskin, dan yang ketiga ada kupon untuk jamaah masjid yang tidak berkorban. Yang berkorban jangan dikasih kupon lagi. Paham? Halo? Paham? Dan jangan minta, sampai sudah dikasih 10 kilo kok. 5 berapa tadi? 5 kilo kok. Masa mau minta kupon lagi? Jangan, yang tidak berkorban saja yang dikasih kupon. Ya, catat ini Pak, ketua panitianya ini. Siapa ketua panitianya? Ketua bagian pembagian ini. Jadi jamaah tetap dikasih yang tidak ikut korban. Bagi sohibul kurban tidak boleh minta. Ya, jangan. Itu namanya sampean tidak ikhlas berkorbannya. Sudah berkorban kok masih minta lagi. Korban itu harusnya dikasihkan semuanya, ngambil sedikit aja kok. Bahkan dulu Nabi melarang loh. Tidak waktu masa paceklik, waktu ekonomi sulit, Nabi melarang sohibul kurban memakan daging kurbannya, menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari, dilarang oleh Nabi. Gak boleh, 3 hari harus habis. Gak boleh disisakan. Itu waktu masih banyak masyarakat yang kelaparan, nggak boleh. Setelah masyarakat banyak yang kaya, yang miskin tinggal sedikit, Nabi lalu membolehkan. Nah sekarang boleh bagi yang mau menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, nggak apa-apa. Nah itu loh Pak, itu ada aturannya semua dalam hadis yang kalau saya bacakan 1 jam nggak cukup. Ini keterangan garis besarnya dulu, ya. Hari pertama ini, hari kedua nanti ada lanjutannya. Nah, bagaimana kita mengelola korban ini supaya lebih menurut syar'i, yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang tidak ada lagi perdebatan, perkelahian, rebutan apapun dari bagian binatang kurban. Dan tidak boleh ada satu pun di antara jamaah ini, saudara-saudara saya, jamaah Masjid Nurul Hidayah ini, yang mengambil bagian kurban itu disisihkan sendiri untuk disedekahkan. Walaupun itu untuk disedekahkan, tidak boleh. Semuanya harus melalui panitia. Mau ambil apa? Bilang sama panitia. Kan ada itu panitia, ada bagian kepala siapa, bagian kepala siapa, bagian kaki siapa, bagian kulit siapa, bagian usus siapa, kan ada. Tinggal minta saja kok, supaya halal. Kalau enggak, saudara mengambil yang tidak halal. Jadinya berdosa, panitia ikut berdosa jadinya. Gitu loh Pak. Paham ini ya? Pak Jiagan paham ya? Oh paham. Pak Hamli paham? Ya, ketua-ketuanya ini, tuh Pak Hamli paham? Paham. Terus Pak Amir paham ya? Sudah. Jadi saya Pak Mustar paham. Yang ketua-ketua ini dulu nih. Pak Haryono paham ya? Siapa lagi yang bagian ketua-ketua koordinator itu loh? Mana Pak Punasar enggak ada? Kan ada yang bagian ngurusi jeruan, nyuci jeruan.
Enggak semua orang ini yang mau nyuci jeruan ke kali sana, ke sungai sana, enggak semua loh. Kalau sampean mau ngurusin, terima kasih kita panitia. Kalau enggak mau udah belah 7 kasihkan masing-masing yang korban aja sudah. Selesai. Ruwet daripada kita ruwet. Jangan ada lagi ya perseteruan, perbedaan pendapat, apalagi pembagian yang di luar kontrol panitia. Yang itu akan membuat kita jadi tidak barokah. Pahala kita jadi berkurang. Ya kalau hilang insya Allah enggak. Asalkan kita ikhlas enggak. Tapi akan dikotori dengan amalan kita yang tidak baik. Ya, itu ya. Untuk hari ini sekiannya dulu, kita sambung lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Jauhkan kami dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami ya Allah. Beri pula kepada istri-istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami kemudahan dan keberuntungan dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan. Berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki mereka, dalam urusan jodoh mereka, dalam urusan sekolah, kuliah mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan dalam segala urusan dunia mereka dan dalam urusan akhirat mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan muslimin yang telah mendahului kami ya Allah. Dan berilah kesehatan kepada muslimin yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana. Sembuhkanlah semua penyakit yang mereka derita ya Allah. Dan berilah mereka semuanya keikhlasan dalam memeluk Islam ini dan dalam mengamalkan ajaran Islam ini sampai bisa menuju kepada Jannatul Firdaus yang Engkau janjikan kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Beri kepada kami semua istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.